Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Monangan. Saya akan coba mendiskusikan tentang bagaimana sih menghitung hidran atau kebutuhan hidran untuk di gedung. Pada kesempatan ini, eh, Mas Angga dan Mas Dafran, ketika nanti saya mulai memaparkan, boleh bertanya di perjalanan ya. Jadi Ya. harus sejelas mungkin, jangan sampai nggak jelas. Kalau misalnya pun dari hasil apa yang dibahas ternyata ada kekeliruan, nanti silakan diinformasikan supaya kita bisa sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana sih yang paling benarnya. Dan Baik. hitungan ini kita menggunakannya regulasi ya dari SNB dan juga ada Permen PU, bukan dari NFPA. Kita mulai ya. Iya, Sebelumnya baik. sampaikan dulu Jelas, Pak. ya. Hmm. Baik. Sekarang judulnya adalah menghitung kebutuhan hidran gedung oleh saya Andi Harmonangan. Narasumbernya Peraturan Menteri PU Nomor 26 Tahun 2008, juga SNI Nomor 3 Strip 1745 Strip 2000 tentang BIPA Tegak. Yang ketiganya buku panduan sistem bangunan tinggi dari Juwana 2004 serta jurnal dari Muhammad Al-Haramain, Kiki Effendi dan Febri Irianto dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, untuk memudahkan ini, kita akan menggunakan studi kasus lagi ya, yaitu Hmm. gedung pendidikan 3 lantai, sama dengan yang hidran tadi, supaya kita memiliki eh, contoh yang utuh tentang fire protection di suatu gedung ya. Iya. Denahnya seperti ini, lantai 1 ada luasannya, ada panjangnya, lebarnya, ada area-areanya. Kemudian lantai 2-nya ada auditorium, ada ruang kelas, ruang meeting, kemudian ada tangga, lorong, dan lain-lain. Dan ini lantai 3-nya hanya dak saja sekitar ukuran 9 kali 9 meter dan ada koin. Nah, bagaimana sih penentuan hidran? Kita tentukan dulu nih kelas sistemnya kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? Bagaimana kita menentukan kelasnya? Kita lihatnya dari standar. Seperti yang tadi gedung ya, ada bahaya kebakaran kelas ringan, sedang, berat. Nah, ini pun untuk hidran ada kelasnya, yaitu sistem kelasnya. Kita mau menganalisa menggunakan yang mana? Tentunya sesuai dengan kebutuhan nanti. Setelah tahu kelasnya, kita harus mengetahui persyaratan hidran gedung. Jadi hidran itu kira-kiranya dibagi menjadi 3 ya. Ada hidran kota yang di trotoar, di sepanjang jalan. Ada hidran halaman, yaitu hidran yang ada di area-area pergedungan, tapi di luar bangunannya. Yang ketiga, ada hidran halaman. Oh, mohon maaf, hidran gedung itu yang di dalam gedung. Yang ketiga hidran halaman, yang ada di halaman gedung. Saya Iya. ulangi ya, ada 3 hidran jenisnya nih. Pertama, hidran kota yang di trotoar, pinggir jalan. Kedua, hidran gedung yang di dalam bangunan. Yang ketiga adalah hidran halaman, yang ada di halamannya gedung-gedung. Bisa Hmm. di area pedestriannya, ataupun di jalanannya, ataupun di area parkir. Pokoknya berada di halaman gedung tersebut. Iya. Kemudian dari persyaratan hidran gedung itu apa saja sih yang harus kita ketahui? Tentunya jarak antar hidran gedung dengan hidran gedung lainnya. Yang kedua, jarak antara hidran gedung dengan hidran halaman. Berapa sih maksimalnya? Hmm. Kemudian berapa sih pasokan air untuk hidran gedung? Kemudian durasi pasokan air untuk hidran gedung itu harus mampu menyala berapa menit sih atau berapa jam sih? Semuanya akan kita bahas satu persatu ya. Berikutnya tentang persyaratan hidran halaman. Jarak antara hidran halaman itu berapa? Kita harus tahu. Kemudian pasokan air untuk hidran halaman itu berapa? Tekanan pasokan air untuk hidran halaman itu berapa? Durasi pasokan air untuk hidran halaman berapa lama? Yang terakhir, jumlah hidran perluas lantai bangunan itu harus ada berapa banyak. Hmm. Jadi intinya kita mau menentukan nih, hidran gedung itu dibutuhkan nggak? Kalau dibutuhkan, berapa banyak sih kekuatannya, seberapa? Begitu juga dengan hidran halaman. Sampai sini jelas ya?
Iya, jelas Pak. Nah, jadi agendanya kita bahas kelas. Yang kedua persyaratan hidran gedungnya, yang ketiga persyaratan hidran halamannya. Sekarang masuk yang pertama tentang kelas sistem. Dari SNI tadi 5.1 kelas sistem pipa tegak. Jadi eh, hidran itu kadang-kadang disebutnya pipa tegak. Kalau di bahasa stand pipe, bahasa Indonesia pipa tegak. Tapi supaya kita nggak bingung, kita bahasakannya sebagai hidran saja ya. Iya. Nah, hidran itu dibagi 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apa sih yang dimaksud kelas 1? Yaitu sistem harus menyediakan sambungan selang ukuran 2,5 inci untuk pasokan air yang disiapkan oleh petugas pemadam kebakaran dan mereka yang dilatih. Jadi sistem kelas 1 itu adalah hidran yang khusus akan dipergunakan oleh tim pemadam dan mereka yang terlatih. Berikutnya, sistem kelas 2, yaitu sistem harus menyediakan kotak selang ukuran 1,5 inci untuk memasok air yang digunakan terutama oleh penghuni bangunan atau oleh petugas pemadam kebakaran selama tindakan awal. Kelas 2 itu adalah hidran yang didesain untuk digunakan penghuni bangunan atau petugas pemadam kebakaran. Tadi kalau kelas 1 khusus petugas pemadam kebakaran ya dan Iya. mereka pelatih. Kalau kelas 2 penghuni bangunan boleh menggunakannya dan juga petugas pemadam tentunya. Yang Iya. terakhir, sistem ketiga. Sistem harus menyediakan kotak selang ukuran 1,5 inci untuk masuk air yang digunakan oleh penghuni bangunan dan sambungan selang ukuran 2,5 inci untuk masuk air dengan volume lebih besar untuk digunakan oleh petugas pemadam kebakaran atau mereka yang terlatih. Nah, dari analisa gedung pendidikan tadi, kita akan memasukkannya ke pada sistem kelas 2, yaitu yang akan digunakan terutama oleh penghuni bangunan. Sampai sini dapat dipahami ya? Ah, saya kurang jelas di kotak selang sama sambungan selang. Apa ya maksudnya itu? Yang sistem kelas berapa nih? Di sistem kelas 1 kan dijelaskan menyediakan sambungan selang Hmm. ukuran 2,5 in. Nah, Hmm. kalau sistem 2 itu menyediakan kotak selang 1,5 in. Nah, beda sambungan selang dengan kotak selang itu apa ya? Oh, iya, iya, iya. Ini Hmm. cukup membingungkan ya. Hmm. Kalau sambungan selang itu betul-betul selang fire hose aja gitu. Yang nanti kalau misalnya nanti ada eh, mobil pemadam kebakaran, kalau Ya. selang kurang nanti tinggal disambung. Seperti itu. Oh, sambungan selang ya. Ya. Iya. Kalau kotak selang dia udah langsung di situ ya berarti ya. Iya, mungkin ini kotaknya seharusnya nggak ada nih, tapi kayaknya harus menyediakan selang ukurannya 1,5 inci. Hmm. Soalnya apa yang maksud dengan kotak selang? Kita nggak terlalu tahu kayaknya ya. Kalau yang saya ini tangkap sih kayaknya kalau kotak selang itu kan kalau di hidran kan ada kotaknya itu ya. Hidran box. Hidran box. Nah, itu mungkin ya. Di dalam hidran box itu ada selang yang ukurannya 1,5 in. Oh iya, mungkin gitu ya. Ah, Ada kalau hidran box ya. ya kalau yang di atas itu dia itu kan kalau kayak di nggak di gedung sih kadang di misalnya di kayak di plan-plan juga ada Hmm. terdapat ini dia khusus kayak sambungan tapi dia Iya. di situ nggak disediakan selang. Terdapat kayak apa namanya itu ya bahasa itu flank ya apa ya untuk penyambungan selang itu tapi di situ Hmm. nggak disediakan selang di situ selang itu Hmm. dibawa oleh petugas pemadam gitu. Oh jadi siap sambung doang gitu ya. Benar, benar. Nggak semua apa box hidran disediakan. Itu mungkin yang saya tangkap ya dari di sini tuh. Hmm. 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 Ya, mungkin seperti itu ya. Saya juga kurang paham. Ya, Kalau benar. misalnya ada yang lebih paham, tolong dibantu ya. Iya, ya benar, Pak. Dilanjut ya. Jadi Hmm. untuk saat ini kita masuk ke sistem kelas 2 ya, karena
digunakan oleh penghuni bangunan ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan persyaratan hidran gedungnya? Nah, jarak antar hidran gedung itu maksimal 35 meter. Dapatnya dari mana? Dari Juwana 2005 halaman 147. Hidran bangunan, nih, lokasi dan jumlah hidran dalam bangunan diperlukan untuk menentukan kapasitas pompa yang dipergunakan untuk menyemprot air. Hidran perlu ditempatkan pada jarak 35 meter satu dengan lainnya. Jadi kalau dari Juwana diketahui nih jarak antar hidran gedung itu 35 meter. Berikutnya jarak antar hidran gedung dan hidran halaman. Jadi dari luar ke dalam itu jaraknya berapa? Ternyata di SNI dikatakan nih suatu sambungan pemadam kebakaran untuk masing-masing sistem pipa tegak harus diletakkan tidak lebih dari 30 meter atau 100 feet dari hidran halaman terdekat yang dihubungkan ke pasokan air yang disetujui. Jadi dari hidran di dalam gedung dengan hidran di halaman itu maksimal 30 meter. Kemudian pasokan air hidrannya berapa? Di SNI juga nih, di poin 79.2. Laju aliran minimum. Untuk sistem kelas 2, laju aliran minimum untuk pipa tegak terjauh dan dihitung secara hidrolik adalah 379 liter per menit atau 100 galon per menit. Iya. Aliran tambahan tidak dipersyaratkan bila terdapat lebih dari satu pipa tegak. Nah, dari sini sudah terjawab ya. Jarak Iya. antar hidran gedungnya 35 meter, jarak hidran gedung dan hidran halaman 30 meter, pasokan air hidran gedungnya 379 liter per menit, durasi pasokan air hidran gedung itu minimal 45 menit. Iya. Dia ada keterangan juga tuh, jarak durasinya minimal 45 menit air yang bisa disediakan. Berikutnya, persyaratan hidran gedung. Nah, jadi jumlah hidran ada di ketentuan dari Juwana 2005 halaman 158. Nih di tabel 7.2 kita klasifikasikan dulu bangunannya apakah A, B, C, D, E. Kalau B itu bertingkat rendah, ketinggian sampai dengan 8 meter atau 2 lantai. Nah, splinkernya tidak diharuskan. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Iya, iya. Nah, setelah kita tahu klasifikasi bangunannya B, maka di tabel 7.7 jumlah hidran per luas lantainya berapa? Nah, kalau B itu satu buah per 100 meter persegi. Untuk bangunan tertutup jumlah per luas lantai. Untuk bangunan tertutup dengan ruangan terpisah, 2 buah per 800 meter persegi. Iya. Jadi katanya kalau bangunan tertutup eh, cukup satu dalam 1000 meter persegi. Tapi bangunan tertutup dengan ruang terpisah, jumlah per luas lantai adalah 2 buah per 800 meter persegi. Nah, di gedung pendidikan tadi kita anggap ruangan tertutup dengan ruangan terpisah saja ya. Iya. Jadi masing-masing ada partisi temboknya di masing-masing ruangan. Maka kita butuh 2 buah hidran per 800. Oleh karena itu, kita harus mengukur dulu nih, luas bangunan lantai 1 berapa. Ternyata luasnya itu 816 meter persegi. Jumlah hidran per luas lantainya dibagi 800. Berarti ini bukan satu buah ya, seharusnya 2 buah. Saya revisi dulu. Karena ada ruangan tertutup dan terpisah ya. Iya, iya. Kalau misalnya kita pakai kategori ini ya, bangunan ruang tertutup Dan terpisah dengan ruangan terpisah. Iya, ternyata butuh 2 buah per 800 meter ya. Iya, iya. Nah, karena luasnya hanya 816, maka dia butuhnya 2 buah saja. Iya. Di lantai 1. Dan juga di lantai 2 butuh 2 buah. Kalau lantai 3, ruangannya kan kecil sekali, hanya 81 meter persegi, maka dia tidak membutuhkan hidran. Iya. Nah, dari SNI ini dan juga dari buku Juwana, kita ketahui nih bahwa hidran gedungnya itu butuh 4 buah.
2 di bawah, 2 di atas ya. Hmm. Nah, yang terakhir tentang persyaratan hidran halaman. Jadi untuk hidran dalam gedung kita udah tahu ya. Iya. Oke, hidran halaman sekarang. Jarak antara hidran halaman itu 50 meter. Ada di Permen PU 26 2008 di poin 2.3.5.3. Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil pemadam kebakaran, sehingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dalam jarak radius 50 meter dari hidran. Hmm. Dapat dipahami ya? Iya. Jadi kalau hidran halamannya ada banyak, maka jaraknya itu maksimal per radius 50 meter. Iya. Kemudian bagaimana dengan pasokan air, tekanannya, durasinya? Nah, ada di Permen PU 2.3.5.4. Pasokan air untuk hidran halaman harus kurang-kurangnya 38 liter per detik pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. Airnya. Iya, jadi dia harus Iya. ngocor terus selama 30 menit nih. Hmm. Kenapa sih 30 menit? Katanya 30 menit itu asumsi. Jadi jarak pemadam kebakaran menuju area kebakaran itu maksimal 30 menit. Katanya gitu, tapi kita ikutin standarnya aja deh di Permen PO-nya dibilang 30 menit. Jadi Iya. kita tahu ya, kalau misalnya jarak antar hidran halaman 50 meter, pasokan airnya itu 2,2280 liter per menit. Kemudian tekanan pasokan airnya 3,5 bar. Kemudian durasi pasokan airnya 30 menit. Dan jumlah hidran per luas bangunannya ya membutuhkannya satu buah untuk hidran di oh ini salah. Hidran halamannya butuhnya satu. Iya. Nah, kesimpulannya kelas sistemnya itu kelas 2. Hidran gedungnya itu butuhnya berapa tadi? 2, 2 di atas 2 di bawah 2, ya. 2, Iya. 4. Hidran gedungnya itu butuh 4 buah, pasokan airnya 379 liter per menit, durasinya 45 menit. Hidran halamannya 1 buah. Pasokan airnya 2.280 liter per menit dan durasi pasokan selama 30 menit. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi saya lupa Pak, kenapa dimasukkan ke dalam kelas sistem kelas 2 ini Pak? Oh iya iya. Tadi gedung itu, tadi kurang ini deh. Gitu. Nah, apa sistem kelas 2? Kalau dari standarnya dibilang nih, sistem harus menyediakan kotak selang ukuran 1,5 inci untuk memasok air yang digunakan terutama oleh penghuni bangunan. Jadi hidran yang kita desain itu memang hidran untuk si orang Untuk itu gitu. penghuni bangunan ya? Iya, Oh iya 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 ya. Di situ berarti ininya ya di ke penghuni bangunan ya? iya kata kuncinya terutama oleh penghuni bangunan. Hmm. Baik Pak, baik. Nah, kira-kiranya Mas Zafran sama Mas Anggi sudah mengetahui ya bagaimana cara menghitung hidran, bagaimana cara menghitung sprinkler untuk bangunan ya. Ya jelas Pak, jelas. Iya, Pak. Nanti standarnya berbeda untuk tangki. Standarnya beda, cara hitungnya beda lagi. Nanti pada kesempatan berikutnya bisa saya coba laporkan kembali ya. Boleh Pak, boleh. Sampai sini Kalau ada pertanyaan ya. ya, kalau tangki menggunakan foam ya Pak ya? Nah, beda-beda nih. Oh Kalau ya beda. Hmm. foam itu untuk pemadam. Oh ya, Kalau water spray atau sprinkler pendingin, untuk pendingin. pendingin. Ya ya ya. Kemudian tidak semua tangki dikasih foam Iya iya. dan tidak semua tangki juga dikasih water spray. Iya benar-benar Pak. Cara sederhana nih ya. Hmm. Kalau misalnya tangkinya itu bahan bakarnya flammable yang mudah terbakar gitu ya. Iya. Misalnya isinya premium, Pertamax. Nah, sarana proteksinya bisa dikasih foam. Tapi kalau misalnya tangkinya isinya crude oil misalnya, Hmm. itu kan flash point-nya beda dengan bahan bahan bakar tadi. Maka Iya. memang tidak memerlukan foam chamber. Kemudian tangki juga dengan water spray-nya kan tidak semua tangki isinya material flammable ya. Misalnya Iya. tangki air untuk pemadam, nggak perlu dikasih apa-apa itu biarin aja.
Iya. Nah, Iya. nanti ada ketentuannya deh. Kemudian beda-beda tipe tangki pun beda-beda standarnya. Misalnya ada on roof, ada floating roof tank dan lain-lain. Speaker tank ya, speaker tank. Benar, Pak. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Hidran. Berarti kalau penggunaan hidran ini tidak ada masalah dengan pemasangan sprinkler ya. Istilahnya itu di dalam gedung itu udah ada sprinkler tapi kita pasang hidran lagi. Atau gimana Ya, ya, Pak? ya. Nah, kita bisa lihat dari sini nih, klasifikasi bangunan ya. Hmm. Kalau berdasarkan bukunya Juwana, Hmm. untuk gedung klasifikasi A, B, dan C itu tidak diharuskan pasang sprinkler. Ya, habis itu. Sedangkan untuk hidran Oh itu ya. Hmm. diwajibkan pasang hidran kalau misalnya hidran kota itu jaraknya lebih dari 50 meter dari bangunan. Bayang ya, saya Iya. ulangin. Kalau sprinkler itu sampai dengan 4 lantai atau tinggi 14 meter tidak diwajibkan. Hmm. Iya, benar, Tapi Pak. kalau mau dipasang boleh. Kalau mau Hmm. dipasang boleh. Kemudian kalau hidran, dia diwajibkan dipasang kalau misalnya jarak dari hidran kotanya lebih dari 50 meter. Mana udah kebayang belum? Kebayang, Pak. Udah, Pak. Tapi nanti kalau misalnya ada standar baru, ada referensi baru, ada regulasi baru yang berbeda, tentu Hmm. bisa menggunakan yang paling update ya. Hmm. Ini kita pun lagi sama-sama belajar, tapi mudah-mudahan menambah wawasan kita nih tentang keilmuan safety nih. Bukan hanya tentang pengawasan unsafe condition, tapi juga Iya, bisa mendesain. iya, benar, Pak. Note-nya, hasil perhitungan sebaiknya direview kembali dengan tim engineering ya, Iya. karena secara regulasi yang punya kewenangan tim insinyur yang mendesain itu, agar dapatkan hasil yang valid. Nah, jangan lupa nih, kalau misalnya teman-teman sudah mendesain, minta approval atau diskusi dengan tim engineering-nya. Iya. Dan dari sini sebetulnya masih ada pembahasan berikutnya. Apa pembahasan berikutnya? Tadi kita tahu tuh kebutuhan dari hidrannya, berapa airnya butuh berapa misalnya ya. Hmm. Kemudian dari sprinklernya pun kita sudah tahu kebutuhan airnya berapa dan dari tahu durasinya berapa lama. Jadi kita bakal tahu tuh kira-kira air dari si hidran itu butuh berapa meter kubik. Kemudian dari si hidran itu butuh air berapa meter kubik. Iya. Hingga akhirnya kita tahu water demand-nya, kebutuhan air minimal yang harus kita punyai di tangki di bak pemadam kebakaran itu. Jadi Iya. nanti kita bisa mendesain juga ukuran dari bak pemadam kebakarannya setelah kita tahu kebutuhan sprinkler dan kebutuhan hidrannya. Hmm. Selanjutnya setelah tahu kebutuhan water demand-nya, kebutuhan baknya, kita juga bakal tahu tuh kira-kira kapasitas pompa berapa sih yang dibutuhkan untuk menyalurkan sesuai dengan desain yang telah kita buat tadi. Iya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jelas, Pak? Jelas ya? Cukup, Pak. Ya, cukup. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat nih bagi rekan-rekan nih, Mas Angga dan Mas Zafran. Kalau Iya. bisa, setiap saat kita menambah wawasan keilmuan ya. Setelah Iya. ini saya kasih PR untuk coba kerjakan sendiri ya. Iya, baik, Pak. Mau dikumpulin boleh, mau Oke, enggak Pak. juga boleh. Terserah. Baik, baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada standar yang keliru atau pengucapan yang salah, tolong Iya. dibetulkan ya. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Anggi. Siapa? Oke ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.